Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, baik, kami dari kelompok 1 PDBH 26 akan menunjukkan video dekadensi moral yang ada di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. Untuk videonya, mari kita simak video berikut ini. Hello guys. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di mana ini? Kayak mana pertamanya tadi Jo? Yang tadi yang kamu bilang yang welcome. Oh, jadinya Yang apa? bukannya Jo, berarti ke aku, berarti ke kamu lagi. Oke. Iya, oke. Enggak, lanjutannya enggak apa sih. Oke, ya, 1, 2, 3. Hello, Hello guys. welcome back to our channels. So today we are gonna podcast. Jadi kita akan membahas podcast apa ini? Oke, jadi sebelumnya kita akan perkenalan dulu nih. Nah, jadi nama aku Noval dan rekan aku. Namaku Ujo. Nah, jadi kita di sini akan melaksanakan sebuah podcast yang namanya adalah podcast Satu Suara, podcast nomor 1 dari kelompok 1. Nah, sekarang kita mau ngapain ini, Jo? Penasaran gak ya? Oke, jadi sekarang kita akan melakukan sesi wawancara dengan Dr. Anis, yaitu salah satu dari pengurus dari Health Center yang kita akan mencari tentang topik yang sangat menarik kali ini. Kalau boleh tahu tentang apa, Novel? Oke, nah jadi kita akan membahas mengenai dekadensi moral yang ada di kalangan mahasiswa. Nah, jadi sebenarnya nih Jo, di kalangan mahasiswa sekarang nih sangat rentan dengan namanya dekadensi moral. Karena benar. semakin dewasa ini malah moral kita itu semakin terkikis dan Iya. malah semakin buruk citranya khususnya bagi mahasiswa nih Jo. Iya nih, ini akan relate banget untuk kalian yang sehari-harinya sebagai mahasiswa. Mungkin kalian tidak sadari kalian sudah melakukan suatu dekadensi moral nih. Jadi, mari kita simak aja video berikut ini. Oke, kembali lagi dengan saya di our channel Satu Suara Podcast. Oke, jadi di sini kita sudah kedatangan tamu spesial nih pada siang hari ini, yaitu bersama dengan Dr. Anis. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Jo. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, jadi di sini Dr. Anis sebagai narasumber kita mengenai dekadensi moral yang terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga khususnya, dan dekadensi moral yang terjadi pada remaja umumnya. Jadi kita akan langsung mulai aja nih podcast kali ini. Stay tune. Ini tugas lu udah belum? Belum. Ada si Culun tuh, tanyain yuk. Woi, Culun. Tugas lu udah belum? Belum. Ya dong. Iya dong. Masih. Lihat apa? Pelit. Belum ngerjain apa belum? Gak mau ngeliatin kita nih. Belum ngerjain beneran, belum ngerjain. Iya masih anjir. Culun. Kau lihat gak punya teman lagi. Gak punya temen ya. Aja, ayo. Dasar. Kenapa? Kenapa kalian nyerobot-nyerobot tadi? Kami buru-buru ada kelas kok. Kalau kalian tidak pikir kalau tindakan kalian itu tidak benar, kan kasihan teman-teman kalian yang lain kalau kalian nyerobot gitu. Dan kalian jangan ulangin ya. Iya. Dan silakan kelas. Wait. Halo Brenda, aku boleh minta tolong nggak? Iya, halo. Iya, boleh. Iya nih, aku nanti mau diajak teman aku nongki pas waktunya matkul agama. Aku boleh minta tolong tipsenin nggak? Siap. Iya, nanti kirim aja ya contoh tanda tangannya. Oke, makasih ya. Maaf loh sebelumnya. Kasih. Oke, siap.
membuli temennya. Oke, udah ya. Udah jadi. Oke. Nah, setelah tayangan video tersebut kita akan mengetahui bagaimana reaction dari Dr. Anis terkait video tersebut. Ibu, kalau boleh Aduh, tahu. saya sangat sedih lihat video tadi ya. Tapi ini memang khas yang terjadi pada mahasiswa. Mungkin tidak hanya mahasiswa Erlangga ya, Universitas Erlangga. Tadi ada temennya gitu ya, dibully, kasian banget. Yang kedua, temennya sudah antri, diserobot antriannya. Kemudian yang ketiga, titip absen ya. Sebenarnya bukan titip absen ya, yang lebih tepat itu titip presensi. Dan ini kan sebenarnya nggak boleh. Iya, benar sekali. Tapi masih banyak memang mahasiswa kita yang melakukan 3 tindakan tadi, ya. Iya, benar sekali. Nah, dari Ibu Anis sendiri kalau boleh tahu, kira-kira apa ya solusi yang bisa dilakukan oleh mahasiswa sendiri agar perbuatan tersebut bisa dikurangi oleh mahasiswa tersebut, Ibu? Iya, baik. Ini kita berdiskusi tentang dekadensi moral ya, Jo ya. Sebenarnya per definisi dekadensi moral itu adalah suatu kondisi di mana terjadi kemerosotan moral. Kemerosotan itu apa? Penurunan moral di antara mahasiswa kita. Nah, moral itu apa sih sebenarnya? Moral itu mungkin bisa diterjemahkan secara sederhana itu akhlak ya, atau perilaku ya, moral itu ya. Nah, moral ini bisa kita lihat apakah baik atau buruk itu sebenarnya dari kacamata agama bisa, kemudian dari kacamata hukum bisa, kemudian juga bisa dari kacamata budaya atau sosial ya. Nah, memang marak saat ini terjadi penurunan atau kemerosotan moral atau yang lebih tren ya disebut sebagai dekadensi moral. Penyebabnya sebenarnya bermacam-macam ya dekadensi moral ini ya. Bisa disebabkan karena yang pasti karena mahasiswa ini dia hidup bersama teman-temannya, jadi pengaruh lingkungan itu sangat besar yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami kemerosotan moral ya. Jadi lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk berbuat baik tentunya akan menyebabkan seseorang itu berbuat yang tidak baik gitu ya. Contoh, kalau misalnya teman-temannya tuh biasa titip presensi, maka yang bersangkutan juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Kalau teman-temannya dia punya teman-temannya tuh biasa serobot antrian, oh berarti itu boleh gitu ya. Oh, dia akan mengikuti serobot antrian. Atau misalnya teman-temannya yang lain tuh biasa gitu ya, marah-marahin temennya gitu ya, atau mengolok-olok temennya, atau dengan tatapan mata yang tidak menyenangkan kepada temennya, dan itu akan ditiru juga oleh yang bersangkutan ya. Jadi pengaruh lingkungan itu memang sangat besar. Karena itu adik-adik harus pilih lingkungan yang bagus ya, lingkungan yang baik biar kalian juga menjadi pribadi yang memiliki perilaku yang baik juga ya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga disebabkan karena dari rumah ya. Rumah itu sebenarnya tempat pertama yang bisa membentuk apakah moral seseorang itu bagus atau tidak gitu ya. Dari rumah itu tentunya siapa? Ya, ayah. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Kakak. Siapa lagi? Adik yang bisa memberikan teladan buat kalian ya, memberikan teladan bagus buat kalian. Kalau misalnya orang tua sudah memberikan contoh kurang baik atau kalian melakukan tindakan yang kurang baik atau tercela kemudian dibiarkan, nah dalam kacamata kalian atau dalam mindset kalian, oh berarti perbuatan ini diperbolehkan karena orang tua saya tidak melarang, padahal jelas tidak diperbolehkan. Ya, nah kemudian bisa juga penyebabnya selain lingkungan, kemudian dari rumah ya, kemudian juga bisa dari labeling adik-adik. Labeling itu apa? Cap buruk. Cap buruk ya. Cap buruk dari siapa? Bisa dari orang tua, bisa dari teman-temannya. Oh, ini nakal. Nah, akhirnya yang bersangkutan, aku ini nakal. Padahal sebenarnya nggak nakal gitu ya. Nah, cap buruk itu juga bisa menyebabkan seseorang memiliki perilaku yang buruk yang termasuk dalam kategori dekadensi moral. Nah, kemudian
kemudian bagaimana ya solusi untuk mengatasi agar mahasiswa kita ini tidak melakukan tindakan-tindakan seperti ini? Nah, tentunya tidak hanya dari satu pihak aja, harus dari beberapa pihak yang ikut membantu. Siapa aja? Mungkin dari dari lingkungan formal juga lingkungan informal ya. Lingkungan formal itu seperti apa? Ya tentunya dari sekolah. Sekolah itu perannya guru, kemudian juga dari kampus ya. Yang seringkali itu selain yang 3 tadi itu adik-adik adalah mahasiswa datang terlambat. Mahasiswa datang terlambat, kemudian ujuk-ujuk itu apa ya, Jo? Tiba-tiba. Tiba-tiba gitu ya. Nyelonong aja masuk, duduk gitu, tanpa izin sama dosen kelasnya. Nah, itu sangat-sangat tindakan yang tidak dibenarkan sebenarnya ya. Kurang bagus tuh tindakannya. Terusnya bagaimana yang dilakukan? Izin dulu. Bapak Ibu, mohon maaf saya terlambat. Apakah saya diizinkan masuk? Pasti diizinkan masuk, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari pihak dari institusi informal ya. Informal itu dari keluarga bisa gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, jadi bagaimana keluarga itu memberikan contoh pendidikan yang bagus buat anak-anaknya sehingga anak-anaknya juga memiliki moral yang bagus ya. Kemudian juga dari lingkungan. Lingkungan itu juga punya peran yang besar untuk mencegah terjadinya dekadensi moral. Lingkungan yang bagaimana ya? Kalian kalau di rumah atau di kampung itu ada nggak perkumpulan anak-anak muda? Ada kan ya? Ada. Apa namanya? Namanya kalau di tempat saya Karang Taruna. Di Karang Taruna itu juga bisa jadi media untuk membentuk perilaku yang bagus untuk mencegah terjadinya dekadensi moral di antara remaja ya atau mahasiswa. Saya sangat prihatin kalau misalnya terjadi kondisi dekadensi moral ini ya. Karena apa? Dampaknya itu tidak hanya buat yang bersangkutan ya, dampaknya juga buat orang lain juga. Contoh sederhana tuh tadi kasus bullying. Kasus bullying ini saya pernah menangani 3 orang mahasiswa, saya tidak perlu sebut namanya. Gara-gara dibully temennya nih, 3 orang mahasiswa nih, satu mau keluar dari universitas, satu lagi mau pindah fakultas, satu lagi nggak mau melanjutkan kuliah. Bayangkan, itu dampaknya besar sekali. Nah, saya tangani ketiga mahasiswa ini, saya tanya, dibully sama temannya siapa? Kita di kelas kecil PBL tuh biasanya dikata-katai sama teman-teman. Nah, saya curiga jangan-jangan temannya yang dituduh membuli itu tidak merasa membuli. Seperti itu kan? Kadang-kadang enggak, itu nggak dibully, itu kan cuma guyonan. Padahal tidak semua mahasiswa itu, tidak semua remaja itu bisa menerima gaya guyonan yang berlebihan. Nah, itu yang berbahaya. Ya, nah ternyata setelah saya mediasi, benar, yang dituduh membuli nggak merasa membuli. Loh, itu kan cuma guyonan. Nah, sementara yang merasa jadi korbannya dibully, oh itu bukan guyonan, karena setiap saat memang disampaikan hal itu. Ya, kasih contohnya, saya tanya, misalnya gini dong, kita disuruh presentasi. Nah, terus kita tuh baru mau mulai presentasi, terus teman-teman, ayo tak, kelamaan ini, ayo cepet. Nah, ternyata itu nggak semua orang bisa menerima ya ucapan ungkapan seperti itu, atau dengan tatapan mata. Nah, itu juga bikin orang takut juga loh, nggak nyaman loh. Parah kah? Aku salah apa ya? Aku marah. Ya. Jadi perlu berbagai pihak gitu ya untuk membantu mengatasi terjadinya dekadensi moral ini, baik secara formal maupun informal. Baik, begitu. Terima kasih. Mungkin boleh tambahin sedikit lagi? Iya, benar. Terkait presensi tadi ada. Aduh, jangan deh, jangan ya. Cukup yang ada di video aja. Yang lain jangan meniru. Itu nggak bagus, nggak jujur sudah. Ya. Kemudian juga apa lagi tadi ya? Bullying. Menyerobot antrian. Kan kasihan tuh teman-temannya. Apalagi kadang-kadang ya ada dosen yang antri loh. Kita ngalah. Saya mengalami juga kondisi itu.
Tapi karena saya lama di kemahasiswaan ya, mulai tahun 2005, jadi saya ngerti gitu dinamika mahasiswa itu. Aduh, terus kadang-kadang juga yang, karena saya nggak bisa marah. Baik, mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Adis atas reaksi dari video ini yang menggambarkan betapa buruknya efek dari dekadensi moral itu, khususnya bagi mahasiswa, dan tidak hanya bagi orang yang mengalaminya pun bagi lingkungan sekitarnya juga terpengaruhi dampak buruk dari dekadensi moral tersebut. Baik, terus ini Bu, dengan adanya, saya pernah mendengar ada tentang help center yang berada di Universitas Airlangga tersebut, menangani tentang dekadensi moral yang sering terjadi di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga tersebut, Bu. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan Bu, seperti apa help center itu dan bagaimana health center itu berperan untuk mahasiswa Universitas Airlangga? Baik, health center ya. Iya. Nah, health center ini sebenarnya merupakan salah satu unit layanan yang ada di Universitas Airlangga gitu ya. Yang sebenarnya tidak hanya membantu mahasiswa, tapi membantu sivitas akademika. Kalau sivitas akademika berarti siapa aja nih? Ada tendik. Yes, ada mahasiswa, Iya, ada tendik, mahasiswa. dan satu lagi? Dan Ada dosen, Dosen, ya. Jadi ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik. Itu yang kami berikan pendampingan ya. Kalau misalnya sivitas akademika itu mengalami suatu masalah atau problem. Health center ini sebenarnya sudah berdiri mulai tahun berapa ya? Kalau secara faktual gitu ya. Faktualnya tuh health center tuh sudah ada sejak tahun 2000, sebelum 2014. Sampai akhirnya 2014 itu didirikan secara resmi oleh Universitas Airlangga. Ada SK Rektor kalau nggak salah ya. Nah, saya sebenarnya bergabung dengan health center itu baru mulai tahun 2017 katanya kalau nggak salah ya. Tetapi sebelum bergabung dengan health center, sebenarnya saya sudah saya sampaikan tadi ya, sejak tahun 2005 tuh saya sudah menjadi dosen pendamping kemahasiswaan di FKG. Jadi saya mendampingi mahasiswa itu untuk apa ya? Dengan berbagai kebutuhan mahasiswa. Apa butuhnya mahasiswa? Dok, saya mau saya masuk final LKTI. Ya sudah, saya harus menyiapkan bagaimana mereka bisa presentasi dengan baik. Dok, saya ini ada kesulitan keuangan. Ya sudah, saya harus mencarikan jalan keluar. Kemudian dok, saya ini takut sama ayah karena bla 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 bla. Nah, saya harus menjadi jembatan antara yang bersangkutan dengan orang tuanya. Termasuk dengan kalau saya ada problem dengan teman-temannya, juga saya harus menjadi jembatan. Nah, health center ini hampir sama tugasnya. Jadi cuma lebih luas ya pendampingannya, tidak hanya diberikan kepada mahasiswa, tapi juga kepada tendik dan dosen. Ya, beberapa saat lalu ada tendik yang juga mengalami kasus pinjol ya. Ada pinjol. Pinjaman online. Iya, pinjaman online. Itu mengalami ini pinjaman online ya, pinjol terus sampai numpuk gitu ya, nggak terbayar bunganya itu kan yang sangat banyak itu yang harus dibayarkan ya. Nah, kemudian dosen pernah ada yang mengalami kasus hukum juga kami bantu, diberikan pendampingan secara hukum. Nah, berikutnya kalau terkait dengan dekadensi moral, sebenarnya health center ini juga berperan untuk melakukan sosialisasi. Biasanya kami memberikan edukasi kepada adik-adik mahasiswa tentang bagaimana berperilaku yang baik di lingkungan Universitas Airlangga. Kegiatannya banyak kita, jadi kita mengadakan beberapa lomba, misalnya bikin poster gitu ya. Poster bullying itu gimana sih kriteria bullying? Nah, misalnya lagi kekerasan seksual. Yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu seperti apa sih? Nah, diwujudkan dalam bentuk poster misalnya. Atau kami juga mengadakan lomba karya tulis ilmiah essay gitu ya, yang terkait dengan lingkungan kampus yang nyaman buat mahasiswa itu seperti apa. Nah, itu juga salah satunya.
Jadi banyak kegiatan yang dilakukan oleh health center sebenarnya tidak langsung merujuk pada bagaimana mengatasi dekadensi moral, tetapi kegiatan-kegiatan kami juga ada gitu ya yang berhubungan dengan pencegahan terjadinya dekadensi moral. Bullying termasuk dekadensi moral kan? Ya. Karena dengan melakukan bullying itu sebenarnya kita tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan penghormatan kepada orang lain yang mestinya menjadi hak dari orang lain tersebut. Haknya apa sih? Hak saya adalah saya hidup tenang. Nah, kalau dibully apakah bisa hidup tenang? Enggak. Saya pengen nyaman. Kalau dibully apakah bisa hidup nyaman? Enggak. Ya. Jadi hal-hal yang melanggar hak-hak asasi sebenarnya. Nah, itu termasuk dalam kategori dekadensi moral. Tindakan yang dilakukan melanggar hak asasi salah satunya juga bisa termasuk kategori dekadensi moral. Oke, wah sangat menarik sekali ya teman-teman tentang health center ini yang tentunya sangat membantu bagi kita khususnya mahasiswa Universitas Airlangga dan juga sivitas akademika lainnya seperti dosen dan juga teknik. Jadi teman-teman kalau ada masalah apapun tentang diri teman-teman atau merasa dibully atau merasa mengalami sesuatu yang buruk gitu bisa loh datang ke health center ya Bu. Boleh. Ya, datang ke health center nanti akan dibantu untuk mengatasi masalah tersebut. Oke, jadi berarti dari seluruh tadi yang sudah dibicarakan berarti bisa saya simpulkan bahwa memang dekadensi moral itu seringkali menghampiri mahasiswa yang dia kurang mendapat hal yang baik dari rumahnya ya Bu. Jadi dia mendapat perlakuan yang buruk dari rumah, terus bisa juga dia kebawa lingkungan di kampusnya atau tempat belajarnya, kemudian dia juga mendapat labeling dari orang lain ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya seperti itu ya Bu. Oke, jadi itu teman-teman dekadensi moral itu sangat buruk loh akibatnya untuk kita dan juga lingkungan kita sekitarnya tentunya. Jadi ayo kita sama-sama kurangi seluruh contoh dekadensi moral tadi. Kita tidak boleh membuli orang lain, kita tidak boleh menyerobot antrian, dan juga kita tidak boleh titip absen loh. Ayo titip absen siapa? Oke, jadi kita harus sebisa mungkin untuk tidak melakukan hal tersebut agar nyaman untuk kita dan juga orang lain seperti itu ya Bu. Jujur saya boleh menambahkan sedikit? Iya boleh. Adik-adik, kalian ini adalah remaja ya. Remaja ini adalah generasi penerus bangsa. Saya setiap kali menyampaikan sambutan, saya selalu menyebut mahasiswa Universitas Airlangga, calon pemimpin bangsa, calon penentu masa depan bangsa. Bangsa kita ini arahnya kemana? Apakah semakin maju atau semakin mundur? Sangat bergantung kepada kalian remaja. Ya, karena itu coba mulai berlatih membentuk akhlak atau perilaku yang bagus atau memiliki moral yang bagus agar negara kita ini juga nanti bisa maju ke depan, tidak hanya dalam hal teknologi tetapi juga maju secara moral. Karena itu Universitas Airlangga berkomitmen untuk membentuk calon-calon pemimpin bangsa, calon penentu masa depan bangsa yang excellent with morality. Oke, jadi untuk sesi terakhir ini Bu boleh meminta closing statement dari Ibu kesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman penonton semuanya. Dari Ibu mungkin. Iya. Oke ya, tadi closing statement sudah ya. Oh iya. Mungkin ada pesan lagi ya? Iya, oh ya. Tapi ini bukan pesan terakhir loh ya. Iya, bukan. Oke, baik. Adik-adik tetap semangat gitu ya. Selama kalian menjalani masa studi di kampus, tentunya akan banyak halangan, banyak rintangan gitu ya. Banyak godaan yang sebenarnya bisa membuat kalian lebih tertempa gitu ya, lebih tertempa, lebih struggle, lebih kuat. Tapi kalaupun toh kalian misalnya memang mengalami merasa bahwa hambatan tadi itu mengganggu aktivitas belajar kalian, jangan segan-segan untuk menghubungi kami tim Help Center yang akan siap sedia untuk membantu kalian ya. Minimal apa? Minimal kalian ada tempat untuk bercerita ya. Setelah bercerita nanti baru
akan kita carikan solusi yang tepat buat kalian. Tetap semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan, sukses semuanya ya. Ya, oke. Baik Ibu terima kasih Bu Dr. Andis yang sudah memberikan waktunya dan juga tempat yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu. Terima kasih atas acara kali ini bisa hadir dalam podcast kami dan see you next time. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waktunya.